Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di playlist Machine Learning 101. Di video kali ini kita masuk ke part yang ketiga ya. Part yang ketiga dari back propagation. Di part pertama itu kita mengupdate bobot pada hidden layer. Maksudnya dari hidden layer ke output layer. Di part yang kedua, sebelum video ini kita ngebahas bagaimana mencari error pada hidden layer, karena kita nggak cukup pakai error yang ada di output layer, kita harus pakai error yang ada di hidden layer. Dan di video kali ini, setelah kita dapatkan error yang ada di hidden layer, kita akan update bobot yang ada di input layer. Nah, ini kita ulang sedikit ya video sebelumnya. Sebenarnya takutnya ada teman-teman di internet tiba-tiba datang ke video ini. Sebelumnya kita sudah dapatkan bagaimana mekanismenya jika perceptron dari my input ke hidden layer, dari hidden layer lalu ke output layer, kita dapetin errornya. Dari errornya ini kita bisa cari yang namanya error pada hidden layer ya. Error yang ada di sini, error hidden 1 dan error hidden 2, itu rumusnya adalah error hidden sama dengan error yang ada di sini dikalikan dengan bobot yang ada di sini. Ini WO ya. WO ya, WO transpose gitu ya. Jadi EH ini adalah vektor, EH ini adalah vektor, yang ini E ini adalah vektor, lalu yang ini adalah matriks. Nanti vektor kali matriks yang ini keluarannya adalah vektor yang ini, EH. Jadi kita sudah dapat error pada hidden layer. Dan ini penjelasan rumus ini datangnya dari mana sudah ada di video sebelumnya ya. Silahkan cek video sebelum ini. Nah, sekarang kalau kita ingin mengupdate bobot yang ada di belakang, tadi kan kita sudah dapetin errornya, maka cara yang kita pakai adalah sama dengan cara kita mengupdate bobot yang ada di hidden. Ya, kalau mengupdate bobot yang ada hidden, kita punya error, kita mau update ke belakang, kan rumusnya ini ya. Delta W 0, ini maksudnya delta W ini adalah learning rate dikalikan dengan error, vektor error dikalikan dengan dot product dengan ini ya. O sini, vektor O lalu ditranspose, maka delta W yang barunya, W new-nya ini W new untuk yang ini ya. W new yang yang 0 yang ada di hidden state. Nah, untuk yang bobot yang ada di input, caranya sama ya. Jadi ini adalah bobot baru, yang ada di sini adalah bobot WO yang lama, WO1, WO11, WO12, WO21, WO22 yang ini ditambahkan dengan deltanya yang ini keluarannya adalah matriks. Jadi kalau error ini di dot product dengan vektor transpose dari output ini, hasilnya adalah ini ya. Ini ada di mana? Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Bagaimana kita mengupdate bobot yang ada di hidden layer di part 1 ya. Nah, ketika kita memiliki yang namanya error yang ada di hidden layer, gitu ya, di sini ini sudah dijelaskan di video sebelum ini. Bagaimana dapetin error yang ada di hidden layer, kita bisa update apa yang ada di input layer, bobot yang ada di input layer. Nah, rumusnya sama ya, rumusnya sama bahwa delta W yang ada di sini yang akan nanti dijumlahkan itu adalah learning rate dikalikan dengan ini yang dikerjain ini dulu ya, dot product dulu ya, error hidden yang ini di dot product dengan X yang ditranspose. X-nya kan ini vektor, ini errornya vektor. Tapi kalau yang ini errornya vektornya ke bawah gitu ya, satu dimensinya. Kalau X transpose itu horizontal gitu. Kalau yang error ini kan vertikal gitu ya. Jadi, nah seperti ini error hidden 1
vektor error hidden 1, vektor error hidden yang elemennya error hidden 1 dan error hidden 2 dikalikan dengan ini sebutnya apa ya, matriks mungkin ya, atau vektor ya. Nanti teman-teman yang matematika bisa kasih tahu. Yang pasti dikalikan dengan X yang ditranspose gitu ya, X1, X2, X3, nanti hasilnya seperti ini. Error hidden 1 kali X1, error hidden 2 kali X2, error hidden 1 kali X3, dan seterusnya. Yang ini itu kita kalikan dengan learning rate masing-masing elemennya yang ada di setiap matriks ini, maka ini adalah delta W-nya. Nah, ini adalah delta W-nya, delta W-nya 11, ini delta W-nya, ini W-nya 11, W-nya 12, W-nya 13, dan seterusnya. Nah, untuk mengupdate bobotnya, yang ini, bobot yang baru adalah bobot yang lama. Ini bobot yang lama ada di mana? Jauh ya. Beberapa video sebelum ini mungkin ya. Beberapa video sebelum ini saya sudah jelaskan bagaimana bobot ini didapatkan, ditambahkan dengan ini, delta W yang ini, bobot yang baru. Ya, jadi dapatlah bobot yang baru untuk di input layer. Nah, seperti itu proses backpropagation-nya untuk mencari bobot yang baru di input layer. Oke, saya pikir teman-teman yang lebih penting itu harus dapat prinsip kerjanya ya, prinsip kerjanya, lalu kemudian ya rumus matematikanya. Kalau saya sendiri jujur banyak mungkin perbedaan menuliskan notasi gitu ya. Kadang-kadang juga sering suka-suka sendiri gitu ya notasinya. Tapi yang saya ingat adalah pemahaman bagaimana apa yang ide di dalamnya. Jadi kadang-kadang kayak tahun lalu mungkin notasinya nggak begini, tahun ini begini ketika ngajar, jadi sedikit berbeda, tapi prinsipnya tetap sama gitu ya. Prinsipnya tetap sama bahwa delta W itu adalah learning rate dikalikan dengan error dot product dengan input gitu ya, yang ditranspose gitu ya. Transpose itu seperti apa, dot product itu seperti apa, itu ada di mata kuliah aljabar linier. Saya sudah bahas di video kenapa programmer harus belajar matematika, dan video itu banyak yang nonton. Di sana sudah saya jelaskan perlunya belajar matematika diskrit untuk belajar komputer. Apalagi kita mau belajar AI, mau belajar machine learning, ya kita harus tahu lah ya. Nah, ini part 3 ya. Apakah backpropagation-nya sudah selesai? Backpropagation itu kan intinya adalah mengupdate bobot. Ya, mengupdate bobotnya udah selesai. Cuman ada satu hal yang selalu saya tinggalkan di bagian akhir adalah bagaimana mengupdate bias. Nah, di video selanjutnya, mungkin video terakhir dari backpropagation, kita akan belajar bagaimana mengupdate bias. Nah, kenapa saya pisahkan? Karena gampang gitu ya. Mengupdate bias itu nggak ada perkalian matriks, nggak ada perkalian matriks, nanti cuma ada proses perkalian vektor aja, penjumlahan vektor gitu ya. Jadi lebih sederhana. Jadi saya pisahkan soal bias ini. Oke, itu aja teman-teman. Videonya singkat, belum 10 menit. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, Ayo Coding. Assalamualaikum.